Shalom, selamat siang teman-teman youth yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah youth pada siang hari ini. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu. Saya minta Mahir untuk pimpin dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di takhta kerajaan surga, Bapa kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan, sehingga Engkau telah perbolehkan kami berkumpul di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh memulai ibadah youth pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan setiap rangkaian acara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita akan pujikan satu pujian tiada ternilai. Itu lagi. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau bangkiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari kita pujikan sekali lagi. Di hatimu terukir, hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau bangkiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan
berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sebelum firman, kita masuk dalam doa. Untuk doa, Kiki bisa pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang akan membuka hati dan telinga kami ini Tuhan, sehingga benih yang ditaburkan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau juga akan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakannya Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan semakin dahsyat lagi atas hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, kasih Tuhan tetap luar biasa. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, tetap Tuhan tetap baik bagi kita semuanya. Amin. Saya mengajak kita membuka Alkitab Efesus 4 ayat 17-18. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. Manusia baru. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Amin. Sesuai dengan tema hari ini, sebuah pertanyaan sebenarnya, apakah dugem atau clubbing adalah dosa? Ada yang tahu yang dugem ya? Di sini gak ada yang tahu dugem? Dugem, tempatnya sangat menarik. Di zaman anak-anak muda, di sini ada yang pernah dugem? Jujur aja. Saya pernah, oke. Yang jujurnya itu 100%. Kalau jujurnya setengah, ada yang pernah. Jadi dugem ini adalah sesuatu hal yang menjadi kesukaan terutama generasi kaum muda. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah dugem itu dosa nggak ya? Kak Martin gimana? Sebenarnya ini pertanyaan yang biasa lah ya, yang umum. Secara kekristenan dulu, dugem itu dosa enggak ya? Yang dirasakan aja. Kalau Petrus gimana? Hah? Dosa, ya. Itu jawabannya jujur. Elizabeth gimana? Dosa enggak? Dosa. Maher? Dosa ya. Rata-rata banyak orang berkata dugem itu adalah dosa. Nah, ini ada sebuah cerita penginjil. Dia adalah orang yang awalnya dia adalah dari orang yang istilahnya hancur-hancuran lah ya, pergaulan bebas. Ketika dia selamatkan menjadi seorang penginjil. Ketika suatu saat dia tergerak, wah gimana ya kalau misalnya saya ingin menginjil di tempat-tempat misalnya diskotik, tempat klub malam, dan misalnya tempat karaoke. Dia coba masuk di situ. Satu hari dia masuk, 1 bulan masih oke lah, enggak masalah. Dia masuk di situ, cari jiwa. Tiba-tiba suatu saat, nah mulai ketemu seorang. Nah ini yang diinjilinya, yang didekatinya itu kebetulan adalah cewek cantik, seksi. Biasalah ya, yang di klub biasanya ada macam-macam, ada cewek cantik, seksi. Jadi itu tidak menjadi sesuatu hal yang yang baru lagi, itu sesuatu hal yang umum. Dan setelah pendekatan, wah awalnya dia senang kasih firman Tuhan segala macam. Dan cewek ini dengan bijaknya dia juga, waduh ini enak ya diajak curhat segala macam. Akhirnya masuk firman Tuhan, wah dia tergerak hatinya. Dan tiba-tiba lama-lama entah setan apa yang merasukinya, kecantollah hubungan mereka.
Wah, ini sudah mulai masuk di dalam perasaan. Tadinya cuma hanya biasa saja, SMS biasa, telepon biasa, tidak masalah, ketemu biasa. Tapi lama-lama masuklah di daerah yang istilahnya perasaan. Jadi teman-teman tahu lah ya, istilahnya cinta itu buta. Kenapa cinta itu dikatakan buta? Karena memang di depan tak ada firman Tuhan, nggak ngerti, yang penting hajar aja. Itulah namanya buta. Orang di depannya ada batu, ditabrak aja. Jadi mereka sudah masuk di areal itu yang sebenarnya tidak boleh masuk di situ. Akhirnya terjadilah kisah asmara. Walaupun penginjil ini tadi sebenarnya punya keluarga, tapi semua berantakan ketika dia masuk di areal itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini bukan hanya satu orang yang kena, ada beberapa artis yang pernah pingin coba gitu loh. Saya pingin, gimana lah ya saya dekatin orang itu supaya dia kenal Yesus. Hati-hati kalau misalnya suatu saat ada temanmu, bahkan kita sendiri pingin menginjil seseorang, itu harus hati-hati. Kalau bukan bagian kita, jangan berani untuk terjun. Tapi kalau memang tergerak, dan kita harus tahu batasannya. Banyak orang di dunia ini ingin melayani tapi tidak tahu batasannya. Batasan mereka sampai di mana, hubungannya sampai di mana. Nah, itu yang harus dijaga. Yang terutama dengan dunia gemerlapan itu, hal yang menariknya banyak sekali, terutama dengan alkohol, musik yang sangat gemerlapa di situ, enak sekali. Nah, ini sesuai dengan survei. Kenapa banyak orang memilih ke tempat dugem atau tempat klub? Yang pertama adalah kesepian. Siapa di sini yang tidak pernah kesepian? Saya pernah kesepian. Jadi terutama orang yang punya duit, kemudian gak mungkin lah ya orang gak punya duit tiba-tiba dia masuk klub nanti diusir sama satpam. Terutama yang mereka punya duit, pastilah kalau dia kesepian, saya sendiri di rumah, apalagi kalau masa-masa pandemi. Tapi pada pandemi juga pada ditutup ya klub-klubnya. Tapi puji Tuhan itu luar biasa. Tapi orang-orang tertentu kalau kesepian pasti arahnya ke sana. Misalnya pulang kantor, pulang kerja, pulang ke rumah bete juga di rumah. Pilih pasti tempat yang ramai, menyenangkan. Kalau bukan karaoke, klub dan diskotik, dia memilih di situ. Kenapa? Karena ingin merasakan kepuasan dalam dirinya. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam psikologi kita ada masa-masa tertentu dalam hidup kita ini, masa-masa kosong dalam hati kita. Entah kita pelayan hamba Tuhan, itu adalah masa-masa kosong, itu pasti ada. Dan yang bisa sebenarnya mengisi kekosongan hati kita pada saat itu adalah hanya Tuhan satu-satunya. Tapi kebanyakan orang yang gak ngerti firman Tuhan, larinya cari hal yang lebih populer, yaitu dugem. Dan akhirnya apa? Walaupun awalnya cuma melihat-lihat, tiba-tiba ada yang nawarin, nih minum. Akhirnya masuklah minuman. Ketika udah masuk minuman, masuklah ke areal tawaran, ketemu dengan teman pacar dan segala macam. Tadinya tidak ada hubungan apa-apa, berakhir hubungan yang tidak bisa dihindari lagi, hubungan seks. Terjadi seperti itu. Awalnya cuman bercanda-bercanda, main-main, tapi berakhir dengan hal yang jahat. Kemudian hal yang membuat orang suka dengan dugem, yang tadi saya katakan adalah musik, seks, kemudian mabuk. Orang itu suka dengan minuman alkohol karena dia ingin memuaskan hasratnya. Kadang orang patah hati, larinya mabuk. Saya ingin melupakan perasaan kekecewaan saya. Jadi hati-hati kalau misalkan Anda dalam keadaan hancur hati, kalau ada yang menawarin, hajar aja, yang penting lupa. Tapi padahal besok setelah diminum malah makin nambah masalah. Udah loyo segala macam. Tidak apa-apa kalau misalnya pas minum mabuk tidak terjadi masalah. Tapi banyak orang setelah minum mabuk parah, nabrak sana sini, masuk rumah sakit, tahu-tahu sadar di rumah sakit. Ini dia berbahaya sekali. Sebenarnya ini pilihan kita masing-masing. Anak muda itu dikasih kebebasan sama Tuhan. Bahkan hamba Tuhan pun tidak akan melarang saudara jika itu adalah pilihan kita. Mau orang keluarga pun, kalau misalnya itu adalah keinginan bebas kita, saya ingin bebas kok, saya masih muda, manfaatkan waktu saya untuk bebas. Itu kehendak kita masing-masing. Tapi yang penting adalah
bahwa ketika kita kenal dengan firman Tuhan, kita harus tahu masa depan kita mau kemana. Mau berujung ke rumah sakit atau berujung bersama dengan Tuhan. Kemudian yang membuat orang suka degam adalah ketiga, pengaruh dari kawan. Ada banyak orang di dunia ini, termasuk saya juga adalah orang yang susah sebenarnya punya teman yang paling dekat. Kenapa? Karena dalam psikologi orang-orang introvert itu susah punya teman banyak. Tapi bagi mereka yang punya banyak teman, ini pergaulan bisa di mana aja. Tapi maupun yang gampang bergaul, yang susah bergaul, tapi kalau tiba-tiba punya teman yang salah, yang mengajak, ayo kesini dulu, dugem, sesekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa, 4 kali teler bersama-sama. Itu adalah suatu kenyataan. Karena saudara saya laki-laki gitu, sekali 2 kali enggak apa-apa, 3 kali pulang-pulang muntah-muntah di rumah. Ya keluarga kan jadi pusing. Ya sih enak keluar muntah segala macam. Tapi yang jelas adalah awalnya karena pengaruh dan ajakan daripada teman. Ketiga ini saya rasa suatu saat atau pernah kita mengalami sendiri. Sekarang firman Tuhan berkata bahwa kita memang harus hati-hati, waspada. Karena pencobaan itu bukan juga dari iblis sebenarnya, tapi dari kita dan juga sesama kita manusia. Kadang teman kita itu mencobai kita. Betul gak sih orang Kristen ini? Betul gak sih Ko Martin ini kuat imannya? Apalagi kalau misalnya orang yang sering jauh dari keluarga, itu godaannya kuat sekali, percaya. Betul ya? Tapi sekali lagi saya katakan bahwa orang yang setia kepada Tuhan, dia pasti mikir 2 kali. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan itu pasti mikir beribu kali ketika bertindak. Dan itu adalah hikmah sebenarnya. Orang yang bisa berpikir 2 kali sebelum jatuh dalam dosa, itu adalah orang yang berhikmah. Dan itu bukan hikmah dari manusia, tapi dari Tuhan. Banyak orang di dunia ini, walaupun dia berkata saya beriman, tapi sekali kena godaan langsung jatuh, terperangkap di dalam dosa itu. Kemudian kesempatan selalu ada ketika kita punya uang, tahta dan jabatan. Apalagi tadi yang saya katakan, waktu kita kesepian, keinginan kita pasti ingin memuaskan hasrat kita, terutama nafsu. Kita itu punya nafsu masing-masing, tapi kita itu punya kemampuan sebenarnya dikasih Tuhan untuk bisa menahan sejauh mana kemampuan kita, untuk bisa mengontrol kemampuan kita untuk menahan nafsu kita. Setiap orang itu ada yang bisa, dia kalau misalnya ada sesuatu keinginannya, wah, dia gelisah dan akhirnya dia terlakukan hal seperti itu. Tapi ada orang, walaupun ditaruh di depannya hal yang dia inginkan itu, tapi di dalam dirinya ada kuasa yang bisa membuat dia memiliki kekuatan untuk bisa menahan diri. Bahkan dikasih makanan, istilahnya makanannya enak, tapi dia berkata hari ini saya puasa. Seperti yang dikatakan tadi, hari ini saya berpuasa, tapi waduh, enggak lah, saya tidak memilih makanan itu. Itu contoh sederhana. Begitu juga dengan diri kita. Kita sebenarnya punya kemampuan, apalagi Tuhan ngasih kemampuan dalam diri kita masing-masing untuk bisa menguasai keinginan kita, dan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tadi yang kita baca di dalam firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 17 berkata, sebab kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi itu peringatan dari Tuhan sebenarnya. Kata jangan itu adalah sebuah peringatan. Kalau Tuhan berkata jangan, ya jangan. Kalau kita berkata nggak apa-apa, ya kita akan tanggung resikonya sendiri. Ada banyak orang berkata, ya enggak apa-apa lah sesekali, tapi akhirnya jatuh, ya yang nanggung resiko adalah pribadi masing-masing. Kemudian, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dan kemudian pengertian kita ini sebenarnya berbeda-beda. Kadang ada orang yang pengertiannya tentang firman Tuhan sudah luar biasa, daya kemampuannya juga untuk menguasai diri, itu juga saya percaya bahwa luar biasa. Harusnya seperti itu. Dan banyak orang di luar kita,
walaupun tercatat sebagai orang Kristen, tapi karena mereka tidak mengerti tentang kehidupan gelap dan kehidupan terang, jadi seenak mereka saja. Jadi mereka berkata ini adalah kebebasan saya, tidak ada yang bisa melarang saya. Dan memang tidak ada satupun yang bisa membuat kita ini atau mengurung kita, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu adalah kehendak bebas kita. Cuman firman Tuhan itu selalu menarik kita, menasihati kita, dan selebihnya kita yang memilih mana yang terbaik bagi kita. Kemudian 19, perasaan mereka yang tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Banyak orang di dunia ini merasa bahwa perasaan mereka untuk tergiur dengan sesuatu itu gampang banget. Tapi ketika kita kenal dengan firman Tuhan, kita harus menjaga diri kita agar jangan jatuh dengan berbagai masalah di dunia ini. Belum ada masalah yang satu, jangan ditambah masalah yang satu. Penyakit yang satu belum selesai, jangan nambah penyakit yang lain. Misalnya mabuk, alkohol, dan rokok. Sebenarnya itu nggak dilarang, nggak ada larangan. Pemerintah pun nggak larang. Cuma dikasih di rokok itu rokok membunuh dirimu ya. Tapi justru banyak orang yang suka bahkan melihat foto yang menyeramkan di rokok itu ketawa-ketawa. Ini sebenarnya adalah dilema. Ada foto yang seram bahkan orang lebih suka. Justru misalnya gini, ada yang sekarang yang terkenal itu explore ya. Kalau orang biasa mereka nggak mau malam-malam ke kuburan. Tapi kebanyakan orang yang aneh-aneh pikirannya malah nyari uang di kuburan. Itu bagi mereka. Makanya sekarang banyak orang itu sadar atau tidak sadar sebenarnya dalam diri mereka hal yang jahat dan buruk pun mereka anggap sesuatu hal yang nikmat. Kenapa? Karena itu dalam dirinya ada sesuatu yang menjadi masalah. Entah kekosongan, entah kesepian, entah masalah hawa nafsu, itu ada dalam dirinya. Tapi saya percaya bahwa anak Tuhan ketika sudah tahu itu jahat atau buruk, pasti dia memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu juga kita di tempat ini. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenai Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia dan kebenaran. Kita menanggalkan kehidupan yang lama menjadi manusia yang baru. Intinya adalah ketika kita percaya kepada nama Yesus, firman Tuhan berkata kita bukan manusia lama lagi tetapi manusia yang baru. Manusia yang baru ini bukan berarti jauh dari kesalahan, dosa, tapi kita bisa mengurangi dosa kita selama kita di dunia ini karena Tuhan bersama dengan kita. Karena kita mampu selama kita bersalah, kadang sadar atau tidak salah kita bersalah. Tapi kadang Tuhan itu mengingatkan dan menyadarkan kita lewat orang, bahkan lewat kadang Tuhan kasih kita ingatan, jangan lakukan itu, firman Tuhan berkata gini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kadang kita kalau sebelum jatuh, Tuhan itu ingatkan kita lewat hati nurani kita, jangan jatuh, jangan jatuh. Tapi kalau misalnya gini, sering ditegur orang, itu bahaya orang yang tidak mau ditegur. Selalu ditegur, nasihati, bahkan pendeta ngomong, jangan ke sana, jangan ikut sana. Tapi selalu berkata, enggak, minggu depan aja saya ke gereja, saya ke sini dulu. Itu lama-lama hati nurani akan menebal. Dan akhirnya saya berkata bahwa Tuhan juga mungkin akan berkata, udahlah saya udah bosan lah. Apalagi manusia berkata, tiap hari dibilang jangan ke situ, ya dia memaksakan diri, mentermuskan dirinya. Yang rugi siapa sebenarnya adalah ketika kita menebalkan hati nurani kita tidak mau ikut Tuhan, kita sendiri yang rugi. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang cinta dengan Tuhan, maka tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, sakit sehat, tetap setia sama Tuhan. Amin. Amin. Itu doa firman Tuhan. Kak Stefanus ya. Mari teman-teman kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami sudah diingatkan oleh Tuhan, segala sesuatu yang akan kami lakukan semua ada dalam tangan kami. Namun satu hal Tuhan sudah mengingatkan dalam kehidupan kami, ketika kami jauh daripada Tuhan, ketika kita atau kami semua tidak mendengarkan rencana Tuhan, tidak melakukan semuanya itu, maka iblis sudah menanti kami. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, berikan selalu kami hikmat,
Roh-Mu yang kudus yang tinggal dalam kehidupan kami, yang membawa, yang menuntun kami sehingga kami akan lebih dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman pada saat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, biar Engkau mengurapi lebih dan lebih lagi. Berkati kami semuanya, biarlah firman ini boleh membawa kami, mengingatkan kami selalu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat ini kami yang menyaksikan saat tatap muka ataupun secara online Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan doa, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah ikut gabung bersama dengan kita. Siapa yang diberkati hari ini? Ya, hari ini kita belajar baru tentang dugem. Seperti yang tadi difirmankan, biarlah kita makin dikuatkan. Memang itu suatu pilihan kita untuk hidup mengikuti kehendak Tuhan. Biarlah kita semua di sini bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Untuk minggu depan, yuk tetap sama. Mari ajak teman-teman yang belum datang bersama dengan kita bisa bergabung setelah selesai ibadah umum pagi. Yuk kita tutup berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami rasakan pada hari ini. Yang mengucap syukur kami boleh ikut ibadah youth pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau jadikan setiap kami Tuhan, anak-anak youth di tempat ini Tuhan, saksi-saksi-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi teladan Tuhan. Biarlah melalui hidup kami banyak orang diberkati Tuhan. Pakai kami menjadi teladan, menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran kasih-Mu di mana saja kami berada Tuhan. Di rumah kami, di sekolah kami, di tempat pekerjaan kami Tuhan. Engkau pakai kami menjadi saluran kasih-Mu dan saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang telah meluangkan waktu untuk ikut ibadah youth tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang belum sempat ikut ibadah youth tempat ini Tuhan. Bila Engkau kuatkan mereka, Engkau gerakkan mereka juga Tuhan untuk minggu depan bisa bergabung bersama dengan kami. Dan bagi mereka semua yang sedang mendengarkan saat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman sekalian, Tuhan berkati.